Selamat pagi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Coba teman-temannya dicek dulu kanan kirinya, depan belakangnya. Ada yang kosong atau enggak? Atau lengkap semua? Lengkap semua? Alhamdulillah, berarti hari ini kita nihil ya? Kelas ini nihil ya? Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materi tentang teks artikel, di mana tujuan dari pembelajaran teks artikel adalah agar murid-murid dapat memahami tentang isi teks artikel serta mengetahui pokok permasalahan yang ada di dalamnya. Sebelumnya, di sini anak-anak udah pernah belum sih baca teks artikel? Pernah dong. Nah, biasanya pada bacanya di mana? Di koran, di majalah, di mana lagi? Suka seliweran kan di timeline HP kalian? Nah, itu termasuk dalam teks artikel. Sebelumnya ada yang tahu juga nggak sih apa pengertian dari teks artikel? Ya, bisa berupa opini. Ada lagi? Bisa berupa berita. Oke, jadi pengertian teks artikel adalah teks yang dibuat secara faktual untuk dipublikasikan di media online maupun media cetak seperti koran maupun majalah. Nah, tujuan dari pembuatan teks artikel sendiri adalah untuk menyampaikan gagasan yang dapat meyakinkan pembacanya, menghibur maupun mendidik. Selain itu, ciri-ciri teks artikel diantaranya ada bersifat singkat, padat, dan jelas agar lebih mudah dibaca oleh pembacanya, lalu menggunakan bahasa yang baku dengan kalimat yang efisien dan efektif, serta bersifat faktual karena teks artikel dibuat berdasarkan objek atau narasumber, jadi bukan hanya pemikiran dari si penulis saja. Teks artikel memiliki 3 bagian, diantaranya ada bagian pembuka, isi, dan penutup. Bagian pembuka adalah bagian pengenalan dari teks artikel yang akan dibahas, sedangkan bagian isi adalah uraiannya. Lalu bagian penutup adalah kesimpulan yang dibuat secara ringkas agar pembaca dapat memahami kesimpulan dari artikel yang telah dibuat. Pembahasan tentang teks artikel sudah cukup jelas ya. Baik, agar kalian lebih paham tentang teks artikel, Ibu punya satu teks artikel yang akan kita coba baca dan kita cari pokok permasalahannya, lalu lihat aspek kebahasaannya seperti apa. Oke, jadi di sini Ibu punya sebuah teks artikel yang bertemakan tentang pendidikan di era new normal. Coba dibaca dulu, ada 2 halaman. Kita coba ke halaman yang pertama dulu ya. Baik, sudah selesai di halaman pertama? Sudah ya? Sudah ya? Kita lanjut ke halaman kedua. Oke, jadi kesimpulan dari teks artikel yang telah kita baca tadi dengan judul peran dan dukungan keluarga dalam pendidikan new normal memiliki pokok permasalahan tentang pendidikan new normal yang mengedepankan 2 prinsip, yaitu prinsip tidak membahayakan dan prinsip realistis, di mana yang dimaksud dengan tidak membahayakan adalah tidak membahayakan dan mencakup keselamatan serta kesejahteraan siswa dalam mengikuti pembelajaran di era new normal. Selanjutnya yang dimaksud dengan realistis adalah pembelajaran new normal harus mencapai dengan tujuan, dengan kerjasama dan saling dukung antara orang tua dan guru, karena sebagian orang tua masih sering mengalami kesulitan dalam bidang pengetahuan maupun penggunaan teknologi, sehingga menjadi hambatan siswa dalam mengikuti pembelajaran di era new normal. Dapat kita lihat di paragraf 1 dan 2 di halaman pertama itu termasuk ke dalam bagian pembuka, karena di awal-awal menjelaskan tentang dampak dari virus corona yang tidak hanya berdampak di bidang kesehatan saja. Lalu bagian selanjutnya memaparkan tentang isi, dan yang terakhir memaparkan tentang ringkasan atau inti dari artikel yang telah dibuat.
Bahasa yang digunakan pun terlihat baku dan efektif sehingga kita semua dapat memahami ya artikelnya dengan baik. Baik, apabila sudah paham, sekarang buka buku paket Bahasa Indonesia kalian halaman 35. Nah, di situ ada teks artikel dengan judul New Normal, Anugerah atau Bencana. Nah, di sini bisa kita lihat ada 4 baris dibagi menjadi 2 kelompok ya. Yang sebelah kanan menjadi kelompok 1 dan yang sebelah kiri menjadi kelompok 2. Silakan dipilih perwakilan kelompoknya 1 orang untuk menulis di lembar jawaban yang akan Ibu berikan. Lalu pilih juga 1 perwakilan untuk mempresentasikan hasil kerjanya dalam membahas pokok permasalahan yang ada dalam artikel di buku, selalu mencari tentang aspek kebahasaannya bagaimana, serta struktur dalam teks artikel, seperti misalkan bagian paragraf 3 atau 4 ini masuk kemana ya, ke isi atau masih pembagian pembuka gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya. Lembar kerja akan Ibu bagikan ke meja paling depan. Silakan nanti tentukan siapa yang akan menulis di lembar kerja, dan yang lainnya silakan tulis jawabannya di bukunya masing-masing. Nanti pada saat jam pulang sekolah, silakan ketua kelas mengumpulkan buku dan hasil kerjanya di meja saya. Dapat dipahami? Oke, waktu pengerjaan 45 menit cukup ya. Baik, silakan mengerjakan. Oke, waktu sudah habis. Silakan perwakilan kelompok 1 dan 2 boleh berdiri di mejanya masing-masing untuk memaparkan hasil kerjanya. Silakan kelompok 1 Fadil. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 Fajar. Baik, terima kasih kepada Fadil dan Fajar yang telah memaparkan hasil kerjanya dengan membahas artikel dengan judul Penerapan New Normal, Anugerah atau Bencana. Baik, kita ambil kesimpulan. Jadi dalam artikel ini membahas tentang penerapan new normal adalah upaya untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia. Namun penerapan yang belum optimal dapat menambah jumlah orang terpapar virus corona. Hal ini terjadi karena masyarakat yang melakukan kegiatan sehari-hari tidak mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Lalu untuk isi dari teks artikel sendiri menggunakan bahasa yang baku dan efektif sehingga mudah dipahami oleh pembacanya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Atau ada yang masih belum jelas dengan materi yang kita pelajari hari ini? Baik, jika tidak ada, maka minggu depan kita akan mencoba untuk mengkritik suatu teks artikel. Nah, teks artikelnya sendiri ada di buku paket kalian halaman 47. Silakan dibaca dan dipahami karena minggu depan kita akan mencoba kritik dengan praktik debat, di mana kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pro, kontra, dan netral. Sampai sini paham? Baik, jika tidak ada pertanyaan, pelajaran hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.